Selamat teman-teman, hari ini kita sudah memasuki separuh perjalanan dari 24 Momentum. Yes, hari ini adalah hari ke-12. Kita sudah bersama-sama setiap hari sampai hari ini mengikuti dengan taat dan setia setiap pelatihan pembelajaran 24 Momentum ini. Selamat teman-teman. Kekuatan pikiran itu dimiliki oleh setiap orang, setiap individu, tidak terkecuali siapapun itu. Yang membedakan adalah pemahaman dan kesadaran bahwa adanya kekuatan kreatif pikiran. Area jiwani yang terdiri dari 3 area, pikiran, perasaan, dan kehendak, itu apabila tidak dikelola dengan baik, kita terus-terusan menerima paparan negatif, itu akan menghasilkan buah-buah ketakutan, kecemasan, keraguan, apapun itu yang membuat kita semakin tidak yakin untuk menjalani kehidupan, semakin mengecilkan kita. Informasi-informasi atau data-data negatif yang selama ini terus berkeliaran di sekeliling kita, apabila itu terus memapar kita dan kita tidak secara sadar, kemarin kepikiran penjaga gerbang itu untuk menjaganya, itu akan menjauhkan kita dari tujuan kita untuk maksimal dalam menjalani kehidupan. Yang sering terjadi adalah maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Satu-satunya jalan untuk mempertahankan untuk tidak mundur, ya dengan terus maju. Ketekunan yang terus menerus adalah harga keberhasilan yang harus dibayar. Ada 3 langkah dan masing-masing mutlak untuk dilakukan. Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan akan kekuatan kita. Kesadaran bahwa kita dipercayakan ada kekuatan dalam hidup kita yang menyertai kita. Tuhan sudah menganugerahkan itu semua. Yang kedua, keberanian untuk nekat. Nekat untuk apa? Untuk melangkah. Yang ketiga, keyakinan untuk menjalankan. Setelah berani, kita harus perlu yakin bahwa untuk menjalankan itu, langkah step pertama itu dengan keyakinan yang penuh. Berlandasan ketiga hal ini, kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita setiap harinya. Tujuan akhir kita harus jelas dalam kehidupan ini. Apa tujuan akhir kita? Bila hari ini kita punya satu tujuan, besok muncul tujuan yang kedua, minggu depannya muncul tujuan ketiga, tentu kita gak akan kemana-mana. Kita malah menghamburkan energi kita. Kita tidak akan mencapai apapun juga. Contoh, jika seorang pemahat, dia memahat marmer, lalu 15 menit kemudian dia merubah pahatannya lagi, bentuk akhirnya pahatan seperti apa, 15 menit kemudian merubahnya lagi, apa yang hasil bisa diharapkan? Tentu tidak ada hasil yang bisa diharapkan. Kepekaan kita untuk bisa bekerja sama dengan Yang Maha Kuasa, dengan kekuatan itu, akan menunjukkan tingkat sukses yang kita akan capai. Ingat, apa yang kita tuai itu karena apa yang kita tabur di awal. Pastikan pancarkan cahaya kehidupan kita, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, kebahagiaan, sehingga awan gelap, ketakutan, kecemasan, keraguan, kebimbangan, khawatir, itu akan tersingkir dengan sendirinya. Nah, penuhi pikiran kita dengan cinta kasih. Sebesar atau sekuat atau sehebat apapun iman atau pengharapan kita, apabila tidak dilandasi dengan kasih, itu semua sia-sia. Di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Dengan konsentrasi dan fokus, kita dapat menjadi tenang. Dengan tenang, kita dapat melahirkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang mendalam, ucapan-ucapan yang bijak, dan semua daya potensial yang tinggi yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Di dalam keheningan, kita dapat melatih kepekaan itu. Hari ini, ayo kita kembali ke dalam ruangan yang sama, tempat duduk yang sama, posisi duduk yang sama. Kita rileks. Tarik nafas dalam,
Tahan, hembuskan. Rileks semua otot-otot dan syaraf, lepaskan semua ketegangan secara mental maupun fisik. Buat lentur otot-otot dan syaraf-syaraf melalui ritme menarik dan membuang nafas seperti tadi. Karena dengan kita menarik nafas dalam, kita mengizinkan oksigen mengalir begitu melimpah di dalam sel-sel darah kita, sehingga tubuh kita lebih rileks, lebih segar. Pastikan tidak ada otot dan syaraf yang tegang, bahwa kita membawa benar-benar nyaman. Sekarang sadarilah bahwa Anda dan saya adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kenapa? Dari sejak penciptaan, awal pertama kita masih janin dalam kandungan ibu kita adalah pemenang. Dibandingkan dengan berjuta-juta sel sperma lainnya yang gugur, kita yang menang. Berarti kita punya tugas yang belum selesai. Kenapa? Nafas hidup masih ada dalam hidung kita, masih ada dalam kehidupan kita. Apa tugas kita? Kepekaan kita lah yang akan kita latih untuk bisa mencari dan minta bimbingan Tuhan untuk melangkah dalam kehidupan ini. Mau bekerja bersama melalui kehidupan Anda sesuai dengan rancangan yang mulia sejak awal penciptaan Anda dalam kandungan. Jadikan hari ini adalah momentum bahwa kesadaran bahwa bagi kita bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kita masih punya tugas untuk menjadi salurannya, untuk menjadi alatnya. Ketika kepekaan ini kita terus latih, kita pertajam, maka percayalah, Anda dan saya akan menjadi seorang pribadi yang menyenangkan, memancarkan cahaya kehidupan, memberikan kekuatan bagi sekitar kita, apapun musim kehidupan yang sedang kita lalui sehari-hari ini. Contoh, hari ini kita sedang mengalami pandemi seperti ini. Di luaran begitu banyak hal-hal negatif, ketakutan, kecemasan, segala macam. Nah, Anda dan saya punya tanggung jawab untuk menjadi berkat buat sekitar, buat keluarga, memberi ketenangan, memberikan kebahagiaan melalui hidup kita. Saya percaya setelah kita menjalani 24 momentum ini, dan setelah pandemi ini sudah lewat, Anda dan saya akan menjadi salah satu pemenang, orang-orang yang berbahagia dalam menjalani hidup-hidup kita ke depan. Oke teman-teman, pastikan latih lagi, latih kepekaan ini. Ingat, tarik nafas dalam, tahan, lepaskan. Semua baik, Tuhan memberkati. Salam Pai Harta Jiwa, Better Life with MCI.